Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat guru yang budiman, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Saya Khairuman SPDSD dari SD Negeri Citemu 1 sebagai supervisor. Dan saya Tursiman dari SD Negeri Wadas 01 sebagai coach. Saya Selamat Sayutomo dari SDN Citemu 2 sebagai coach. Baik, kami akan melaksanakan coaching untuk modul 2.3. Assalamualaikum Pak Presiden. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Pak Herman, sehat juga? Alhamdulillah. Oke, Pak. Semoga Doa kita selalu mendoakan tidak alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Baik Pak Tursiman, Oke. saya dengarkan Pak Tursiman akan melakukan coaching. Oke, Pak, betul. Sebagai coach. Kebetulan ini saya akan mencoba untuk menjadi seorang supervisor di Pak, siap. progres pelaksanaan coaching konten. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian sebagai coach, pandangan sebagai coach, dan Pak Selamat Tomo sebagai coach. Pak Tomo. Kemudian saya akan mengamati dari proses coaching panjenengan, melihat alur ceritanya bagaimana, kemudian bagaimana memaksimalkan potensi coaching dan menggali ide-ide kompetensi yang ingin dikembangkan oleh saya dalam mengobservasi. Oke, Pak. Kira-kira untuk terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin panjenengan kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak Herman, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif apa yang ingin disampaikan oleh coach, terus tentu yang berikutnya adalah pertanyaan yang berbobot yang akan saya kembangkan, Pak. Sebuah pertanyaan berbobot itu nanti akan lebih bisa menggali potensi. Betul, Pak. Kemudian indikator yang diinginkan terkait dengan coaching yang apa itu? Saya jadi gini Pak, coach itu Pak Tomo itu menemukan solusi dari permasalahan yang nantinya digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil, Pak. Jadi nanti ketika panjenengan melakukan coaching, bagaimana cara supaya si coach itu bisa menemukan dan menyelesaikan sendiri persoalan yang dihadapi ya. Kemudian Pak, nanti kegiatannya dan menentukan solusi dan menemukan permasalahan yang dihadapi. Setelah selesai coaching nanti kita bertemu lagi. Oke, baik Pak. Terima kasih. Siapa? Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Pak Tomo. Gimana ini Pak? Ini Pak Tursiman, saya punya sedikit masalah yang cerita dengan Pak Tursiman. Kira-kira ini apa? Jadi dalam beberapa hari ini atau akhir-akhir ini beberapa siswa saya itu kurang memperhatikan saat belajar di kelas Pak Tursiman. Oh, begitu rupanya Pak. Iya. Kira-kira ada berapa anak Pak itu? Itu sekitar 5 sampai 6 anak Pak. Oh, 5 sampai 6 anak. Nah, ada sekitar 5 sampai Iya, betul. 6 anak ya. Nah, sebelumnya Pak Tomo sudah pernah bertanya apa belum pada anak-anak? Kenapa mereka kurang bersemangat? Jadi pertama saya dengar itu dari teman-temannya, itu anak tersebut kurang semangat itulah ya. Kemudian kemudian kata teman mereka itu mereka bosan dan gak bisa dalam pelajaran. Begitu ya Pak. Jadi berdasarkan laporan siswa atau tadi Pak Tomo cek langsung Pak? Ya dari teman itu. Gitu. Bagaimana perasaan Pak Tomo itu ya mengenai alasan siswa tersebut Pak? Jadi saya itu kan langsung
memanggil kelima tersebut, Mm-mm. saya tanya, saya bicara pelan-pelan sebenarnya ada apa loh. Mm-mm. Kemudian setiap pelajaran mereka itu sering izin ke belakang. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Jadi ternyata alasan mereka itu bosan di kelas. Kemudian saya saya ajak bicara pelan-pelan, kemudian saya tanya, mereka ternyata pusing soal tentang soal dalam matematika. Oh gitu. Karena dianggap sulit. Iya, jadi anak-anak merasa pusing karena pelajaran matematika dianggap sulit. Nah, kira-kira yang sudah Pak Tomo lakukan untuk hal itu apa kira-kira Pak? Jadi saya itu kan melakukan refleksi, kemudian apakah pembelajaran yang di kelas itu sudah berjalan baik, sudah mengcover seluruh kekuatan anak atau belum? Nah, sekarang coba Pak Tomo refleksikan kira-kira apakah dalam pembelajaran di kelas itu sudah mengcover semua kebutuhan murid apa belum gitu kira-kira Pak? Kalau saya lihat sih memang saya sudah berasa maksimal, tapi ya mungkin masih maksimal ya. perlu bimbingan lagi seperti itu. Baik Pak, jadi kalau masalahnya seperti itu, kalau dari angka 1 sampai 10 pembelajaran yang Pak Tomo sampaikan kepada anak-anak itu sudah berada di angka berapa kira-kira itu Pak? Ya kalau saya lihat itu mungkin sekitar 6 lah, 6 atau 7 itu. Oh sekitar 6 atau 7 ya, jadi itu yang sudah dilakukan Pak Tomo terkait dengan pembelajaran ke siswa ya. Nah harapannya Pak Tomo ingin di angka berapa itu? Ya kalau saya ingin sih yang sempurna. Oh, ingin yang sempurna ya Pak ya. Iya. Tapi tentunya sesuai dengan kemampuan Bapak ya. Iya. Oke. Bagus. Iya. Nah, baik untuk mencapai angka yang tadi Pak Tomo inginkan kan tidak mungkin langsung nilainya drastis tinggi ya. Nah, untuk mencapai angka itu kira-kira apa yang akan Pak Tomo lakukan itu? Mungkin akan saya gunakan itu metode atau model pembelajarannya mungkin Pak Tusiman saya rubah agar anak-anak itu tidak bosan dalam belajar di kelas gitu ya. Mungkin selama ini Pak Tomo menyampaikan pembelajaran ke siswa masih banyak menggunakan metode ceramah ya Pak ya. Iya betul. Iya, tapi sebenarnya Pak Tomo sudah menguasai beberapa metode, cuman pada saat pembelajaran itu anak merasa bosan ya, merasa pusing. Banyak ceramah. Oh gitu ya, mungkin itu Pak. Jadi permasalahannya mungkin apalagi sekarang itu di era digital, anak-anak itu kita itu bisa memberikan pembelajaran dengan berbagai metode, misalkan dengan internet, dengan permainan dan sebagainya, supaya anak itu ada minat yang tinggi untuk belajar itu Pak. Iya, jadi rencana saya itu saya akan mengubah pembelajarannya supaya lebih menarik mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan alur merdeka belajar, kekinian agar anak itu lebih semangat, lebih tertarik dalam pembelajaran di kelas seperti itu Pak Tusiman. Iya. Jadi itu rencana yang akan dilakukan Pak Tomo terkait dengan minat belajar siswa yang kurang, yang tadinya Pak Tomo itu masih banyak menggunakan metode ceramah. Sekarang Pak Tomo sudah menemukan gimana sih supaya anak minat belajarnya tumbuh ya, seperti itu. Nah, baik sekarang kira-kira untuk menggunakan pembelajaran berdiferensi dan menerapkannya di kelas mungkin butuh strategi yang Pak Tomo lakukan dalam menerapkan di kelas. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi itu saya sudah pernah melakukan. Sudah ya sebenarnya ya. Maksimal ya. Oh gitu. Jadi dalam pembelajaran mungkin besok akan saya maksimalkan lagi seperti itu. Begitu. Baik, kira-kira Pak Tomo membutuhkan waktu berapa lama untuk merencanakan itu semua Pak? Ya kira-kira mungkin 1 minggu Pak ya. 1 minggu kira-kira cukup Pak? Insya Allah cukup lah. Oh insya Allah cukup ya, karena sebenarnya Pak Tomo sudah memiliki kemampuan itu ya, cuman jarang diterapkan ya. Besok akan saya maksimalkan lagi itu. Baik Pak. Kalau boleh saya tadi
menanggapi apa yang Pak Tomo sampaikan ke saya. Pak Tomo sebenarnya ingin anak-anak belajarnya itu minatnya tinggi, tidak merasa pusing. Pak Tomo juga tadi sudah memiliki rencana yang akan dilaksanakan ya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan rencana yang Pak Tomo tadi rencanakan itu bisa terwujud dengan baik agar anak tidak merasa bosan lagi dalam belajar. Oke. Baik. Jadi rencananya saya nanti kan akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian kolaborasi lah dengan teman-teman. Iya bagus Pak. Supaya pembelajaran saya itu lebih baik lagi Pak Kusuma. Oke bagus seperti itu Pak. Iya. Nah, apa namanya? Baik Pak, ada berapa teman guru di sekolah Bapak? Ada 6 sebenarnya. Oh ada 6 ya. Nah, kalau boleh saya merangkum ini Pak ya dari apa nama sesi pertemuan kita ini, itu tadinya mengenai siswa yang tidak perhatikan dalam belajar ya, terus kemudian Pak Tomo tadi sudah menemukan gimana caranya agar anak minat belajar. Nah, apa yang Pak Tomo dapatkan dari sesi bincang-bincang kita hari ini? Iya, saya senang sekali bertemu dengan Pak Kusima, bisa menyampaikan permasalahan saya dan menemukan solusi agar bisa ditindaklanjuti dalam pembelajaran nanti, terutama yang menarik tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Kusima. Oke Pak Tomo, sekarang kita berada di sesi terakhir ya. Kira-kira sudah cukup ya Pak Tomo ya? Saya sudah merasa tenang, sudah terbantu, ini sudah alhamdulillah. Oke, baik, kita akan bertemu 1 minggu lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan tadi yang Pak Tomo rencanakan bisa tercapai. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Proses coaching berjalan lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Bagaimana perasaan setelah melakukan coaching dengan Pak Tomo? Saya merasakan kehadiran penuh karena saya sebagai coach harus bisa mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh coach dan alhamdulillah berjalan lancar Pak. Kemudian apa yang dilakukan panjenengan untuk mencapai indikator dari pelaksanaan coaching tersebut? Saya menggunakan alur Tirta, menanyakan tujuan ya Pak, terus mengidentifikasi masalah. Tentu karena Pak Tomo ingin menyampaikan masalah, saya harus identifikasi ini masalahnya apa. Terus yang berikutnya adalah rencana aksi dan tindak lanjut Pak. Oke, Pak Kusima, coaching panjenengan sudah bisa menilai sesuai dengan alur Tirta. Kemudian apa yang ingin Bapak lakukan atau kompetensi yang mungkin ingin dikembangkan selanjutnya terkait dengan proses coaching itu bagaimana? Saya akan lebih belajar lagi komunikasi, bisa membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan yang akan disampaikan oleh coach. Terus coach merasa nyaman dalam menceritakan permasalahan dan menemukan solusi Pak. Mungkin ini demikian obrolan kita terkait dengan percakapan pasca observasi. Semoga coaching ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih sama-sama Pak.